Cari apa kali ini, bersama Cari-Cari. Perkembangan teknologi semakin pesat belakangan ini. Menyasar pada bidang industri, banyak pekerjaan manusia yang telah digantikan oleh teknologi. Bahkan pabrik-pabrik sudah meningkatkan kualitas mesinnya sehingga pekerjaan bisa selesai dengan lebih cepat dan sumber daya manusia yang sedikit. Dari penelitian menyatakan bahwa akan ada sekitar 20 juta pekerjaan manufaktur yang akan diambil alih oleh robot. Hal ini diperkirakan akan terjadi pada tahun 2030 mendatang. Tahun di mana Gen Z sudah memasuki angkatan kerja. Kedepannya, pekerjaan manusia apa sajakah yang kemungkinan akan tergantikan oleh robot? Dalam cuplikan berikut ini menampilkan profesi yang tergantikan oleh teknologi. Teller perbankan. Penggantian fungsi teller perbankan sudah di depan mata ini semua terjadi karena teknologi. Kementerian Keuangan di Indonesia menuturkan di masa yang akan datang perkembangan teknologi terjadi semakin cepat dan generasi muda terbiasa dengan penggunaan digital. Di Eropa hal ini sudah mulai terjadi. Tercatat beberapa bank sudah beroperasi tanpa memberikan layanan secara personal dan digantikan oleh teknologi. Masih terdapat layanan yang dilakukan oleh manusia. Namun di balik hal itu ada biaya mahal yang harus dikeluarkan nasabah untuk bisa mendapatkan layanan tersebut. Penggunaan teknologi di dunia perbankan sebenarnya sudah terjadi sekarang ini. Salah satunya penggunaan ATM untuk melakukan penarikan uang tunai dan transaksi perbankan sehingga memudahkan nasabah tanpa perlu berkunjung ke counter bank dengan waktu layanan 24 jam. Penggunaan mobile banking juga sudah mulai terjadi sehingga para nasabah tidak perlu keluar rumah dan dapat dilakukan setiap saat guna melakukan transaksi perbankan yang mereka butuhkan. Hal ini membuat para pekerja harus ekstra bekerja keras meningkatkan kemampuan mereka di mana pekerjaan mereka terancam akan tergantikan oleh teknologi. Petugas tiket parkir. Akhir-akhir ini di beberapa tempat kawasan parkir seperti gedung perkantoran, pusat perbelanjaan maupun rumah sakit. Kita sudah mulai terbiasa dengan sistem parkir yang menggunakan teknologi atau biasa disebut sistem parkir otomatis. Sistem parkir otomatis merupakan sistem parkir yang modern yang dinilai memiliki beberapa manfaat, antara lain efisiensi, keamanan, dan kenyamanan. Sistem parkir otomatis adalah sistem parkir yang sepenuhnya tanpa kehadiran petugas manusia. Dalam sistem ini, pengendara kendaraan mengakses sistem melalui tiket atau kartu yang diberikan pada pintu masuk. Sistem kemudian melacak waktu parkir dan menghitung biaya yang harus dibayarkan berdasarkan durasi parkir. Pembayaran biasanya dilakukan melalui mesin pembayaran otomatis. Cara kerja sistem parkir otomatis sebagai berikut. Pengendara kendaraan memasuki area parkir dan mengambil tiket atau kartu parkir dari mesin tiket. Pengendara kendaraan mencari tempat parkir dan memarkir kendaraannya. Pengendara kendaraan keluar dari area parkir dan membayar biaya parkir melalui mesin pembayaran otomatis. Pekerja pabrik. Penelitian menyatakan untuk beberapa tahun mendatang di Indonesia terdapat peluang 23 juta pekerjaan yang akan tergantikan dengan otomatisasi atau robot. Apabila 23 juta pekerjaan itu lenyap, otomatis jutaan tenaga kerja juga akan kehilangan pekerjaannya. Semua sektor memang terancam digantikan oleh robot. Terlebih, industri karena pengusahanya lebih memilih menggunakan robot ketimbang tenaga manusia. Dalam hal ini pengusaha hanya perlu menyiapkan software berisi pekerjaan apa saja yang harus dilakukan dan sejumlah informasi yang perlu diketahui oleh robot. Setelah itu, robot disambungkan dengan software untuk bekerja sesuai kapasitas yang sudah diatur. Rata-rata pengusaha baru akan melakukan penggantian tenaga kerja dengan robot atau mesin jika biaya untuk membayar karyawan dinilai sudah lebih mahal dibandingkan nilai investasi membeli dan merawat robot. Dana yang dibutuhkan untuk membeli satu robot juga mahal loh ternyata. Pengusaha akan membandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan jika mempekerjakan manusia dalam jangka panjang. Dengan membandingkan banyak komponen, seperti upah, jumlah pesangon, uang penghargaan, dan tunjangan hari raya. Hal ini membuat para karyawan harus menghadapi pemutusan hubungan kerja dan kehilangan pekerjaan. Jasa percetakan buku.
Perkembangan teknologi selalu diikuti dengan perubahan kebiasaan dari suatu masyarakat. Tidak terkecuali industri percetakan, pada mulanya sebelum mesin cetak ditemukan orang menulis buku dengan cara manual dan jika ingin memproduksinya dalam jumlah yang banyak maka dari satu produk tersebut akan disalin secara manual sesuai kebutuhan. Akan tetapi seiring berkembangnya kebudayaan, manusia mencoba mencari cara-cara baru untuk dapat membuat pekerjaan mereka lebih efektif dan efisien. Hingga kemudian ditemukan mesin cetak. Setelah berbagai penemuan seperti disebutkan sebelumnya, industri percetakan berkembang pesat. Banyak buku yang kemudian diproduksi dalam jumlah banyak. Penemuan komputer telah membuat lompatan yang lebih besar di mana penyempurnaan demi penyempurnaan terus dilakukan. Begitupun industri percetakan jika dahulu Anda hanya dapat menemukan buku berbentuk cetak, hari ini Anda dapat menukarnya dalam bentuk digital. Yang dapat Anda simpan dalam smartphone, dan kemudian Anda taruh di kantong celana. Jika dahulu Anda akan kerepotan untuk membawa 10 buku karena jumlah dan beratnya hari ini hal tersebut tidak lagi menjadi kekhawatiran. Dengan munculnya buku digital dan berbagai kelebihan yang dimilikinya bukan tidak mungkin jika nanti di masa depan orang-orang akan cenderung beralih ke buku digital. Jadi dapat dikatakan hari ini industri percetakan mengalami tantangan yang cukup besar dalam konteks eksistensinya dalam dunia teknologi yang terus berkembang ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.